Halo Ibu. Halo. Kak Aulia. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu. Wah, kocak! Hah. CLBK hari ini bercerita tentang film. Jujur saya pernah main film juga ya, meskipun 14 detik ya, cameo, aman lah tapi ya. Tapi ketika saya nonton film sama pacar saya tuh paling senang nonton film horor gitu. Karena di film horor itu kita bisa mendapatkan kesempatan yang tidak terduga ketika ada hantunya. Nah, temen saya cerita waktu itu, Pak. Waktu itu cewek gue pas waktu dia langsung peluk cowoknya, Pak. Badannya sokul padahal kakinya tremor, Pak. Itu tuh biasanya cowok tuh. Cowoknya gitu tuh biasanya. Besokannya saya coba sama gebetan saya. Saya nonton film horor. Pas saya nonton film horor, setannya udah keluar. Gak teriak, Pak. Ternyata cewek saya yang saya deketin itu anak indigo. Terus dia bilang, filmnya emang ada setannya, kelakuan kamu yang setan katanya. Jadi akhirnya nggak jadi kan. Tapi kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, film horor, kalau misalkan ada di rumah saya, itu yang tadinya horor malah jadi komedi gitu. Kenapa? Saya contohnya kalau misalkan masuk kamar mandi gitu, Pak. Di kamar mandi itu kok kamar mandi saya sempit gitu. Setan yang tadinya mau masuk kamar mandi, mau nakut-nakutin, malah jadi nggak takut gara-gara kesiram gitu. Jadi, yang tadinya pengen serem malah pengen mandi satunya. Kuntilanak di rumah saya buru, yang tadinya bawa melati jadi bawa aloe vera. Ramas terus. Dan kalau misalkan nih setan di rumah saya nih, misalkan kan saya dikejar-kejar nih, misalkan tolong gitu, itu kejadiannya nggak mungkin panjang, karena kita 3 langkah aja udah mentok. Jadi adegannya sangat singkat gitu. Tapi yang bikin saya sebel adalah di akhir-akhir ini saya sering banget gitu ngeliat teman-teman di misalkan di sosial media sering banget ngirim-ngirim link-link streaming film secara ilegal gitu. Jujur saya nggak suka banget gitu, Pak, karena film yang dibuat itu adalah suatu karya seni yang banyak banget prosesnya. Betul. Mie instan pun itu pasti ada prosesnya kan. Iya. Itulah yang terjadi sama karya seni, termasuk film. Betul. Dan untuk kalian semua, saya pernah bilang, Pak, jangan gitu dong, jangan langsung di-upload secara gratis dan juga ilegal. Dia jawab apa? Iya, tinggal bikin lagi. Wow. Tinggal bikin lagi. Enteng banget, mulutnya kayak dompet saya, Pak. Sel banget saya, tante saya. Karena kan kalau misalkan kita bikin film, saudara-saudaraku tercinta yang ada di luar sana, film itu kan banyak banget yang bergantung sama film. Ya. Ada kru, ada pemain, ada figuran, sutradara, banyak juga ada penulis, dan itu banyak banget prosesnya. Wah, betul. Saya takutnya kalau misalkan banyak banget orang-orang yang upload secara ilegal, ya kan tukang martabak juga nggak seneng. Kalau martabaknya dicomot secara ilegal ya kan? Benar. Ya kan? Benar. Jangankan film gitu, tukang martabak aja marah kan, bisa diadonin mulut kita. Gara-gara kelakuan kita gitu, Pak, ya kan? Apalagi film gitu, karena saya takut gitu. Kalau misalkan seluruh orang yang membuat film karya seni tidak dihargai, industri ini akan menjadi lebih miskin kan? Lebih nggak ada dananya lagi, karena tidak dihargai. Saya takut, Pak, nanti Kapten Amerika gara-gara miskin, tamengnya pakai kuali, Pak. Gara-gara emang kagak ada dana gitu. Iron Man nih, yang kelap-kelipnya nih, ini jadi redup gitu. Terus kelap-kelip biar lightingnya agak irit gitu, Pak. Baterai jauh mesin kiri gitu. Terus apa lagi? Thor yang tadinya dia bangga banget dengan palunya, masukkan, palunya kecil banget, Pak. Ditanya sama Iron Man, kenapa kecil banget palu lu? Iya nih abis minjem sama kuli gitu. Jadi gak asik dong, ya kan? Makanya untuk para Tonight Lovers yang ada di rumah, kalau kalian dapat link itu udah nggak usah dihargain lah. Karena dengan kita menghargai suatu karya seni, kita pasti akan mendapatkan hiburannya sampai kapanpun kita hidup. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Cerita Lucu. Bah, kocak! Ada pesan-pesan selalu ada. Itu, Sel. Ya. Terima kasih. Makasih Marcel, dan jangan kemana-mana. Di sini kita kembali lagi bersama Ibu Christine Hakim dan juga Aulia Sar. Tony Trash Show. I can pull and when and stay too long. Wow. Semangat ya. Saya baru bangun tidur, Pak. Jadi semangat makanya. Oh. Iya. Tadi kan tapping. Oh iya ya. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di CLBK Cerita Lucu. Wah, kocak! Ada cerita lucu apa buat Mawar? Jadi halo Pak Mawar. Saya ada cerita
Berbicara masalah berkarya di rumah, Pak. Oke. Setiap saya membuat materi stand up dan juga di CLBK ini, saya selalu bikin materi di rumah, Kak. Oh. Iya, tapi ketika saya bikin materi ada aja gitu halangannya. Kadang ada suara tak dok ya kan. Itu suara tetangga saya, Pak, tukang ledeng lagi benerin rumah tangganya waktu itu. Jadi yang tadinya saya pengen bikin materi stand up malah jadi dalang, Pak. Diceritakan tak gitu. Aduh. Masih tetap semangat nih. Aduh, live lagi nih. Dan ketika saya membuat materi stand up gitu, saya percaya bahwa ketika pandemi ini saya harus tetap berkarya gitu, Pak. Betul. Karena di rumah saya, Pak, di rumah saya nggak kenal tuh yang namanya pandemi. Kompor di rumah saya harus tetap kudu ngebul. Mau pandemi, pandersar, bodo amat lah gitu. Kiper dong. Iya, tetap aja yang penting harus masak gitu. Karena kalau misalkan saya tidak bekerja dan tidak menulis materi, ya ampun, Pak, usus saya lockdown, Pak. Saya nggak mau tuh ngalamin usus saya social distancing sama makanan gitu. Nggak mau, Pak. Dan bentar, Pak, aduh, saya agak lupa nih. Dari sebuah kejujuran malah jadi lucu ya, Pak ya. Tahu gitu saya lupa terus tiap hari. Kayaknya udah mulai nih. Aduh, gimana? Ada mawar. Khusus social distancing Iya, sama Pak. makanan. Social distancing sama makanan. Terus apa? Nanti ya. Ya. Khusus social distancing, Pak, makanan, Pak. Inilah yang namanya live ya. Inilah fenomena live. Dan saya itu sangat bercermin sama idola saya, Pak, Ya. Blackpink. Blackpink itu bisa membuat karya dari apapun aja. Betul. Contohnya dari bersin, Pak. Kok? Kalau misalkan kita orang biasa bersin, haci gitu kan. Kalau Blackpink, how you like that? Gitu. Terima kasih sudah mendengar CLBK pada hari ini. Cerita lupa. Wah, Thank you, Marcel. Mantap. selamat datang di CLBK. Cerita lucu. Wah, kocak. Kocak banget, Pak. Loh. Lumayan. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Berbicara masalah jahit-menjahit, jujur itu adalah skill yang selalu dibutuhkan oleh keluarga saya. Nah, Karena mama saya itu demen banget ngejahit, Kak. Karena kalau misalkan kita bajunya bolong, terus kita ngejahit ke tukang jahit, hari itu baju kita rapi tapi usus kita berantakan gitu. nggak makan. Gitu. Nggak makan. Jadinya. Jadi itu adalah suatu skill untuk life, karena life is hard and don't give up gitu. Ada. Kayak lagunya Ibam ya. Tadi saya paling cepet banget ngomongnya, Pak. Habis ganti oli kayaknya. Dan mama saya itu adalah seorang yang tukang jahit tapi berani nabrakin warna. Jadi waktu itu sempat baju saya itu warna biru bolong, terus ditambal pakai kain warna putih. Habis itu dijahit pakai benang warna merah. Karena emang itu adanya. Dan ketika mama saya nambel baju saya gitu, itu kayak buah si malakama gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai, mama saya sedih karena karyanya tidak diapresiasi. Ya dong. Tapi ketika saya pakai, saya yang sedih. Karena yang tadinya bahan tambelan berubah menjadi bahan cengan gitu. Sedih banget gitu. Dan jujur, saya tuh sangat mengapresiasi banget dedikasi para tukang jahit gitu. Oh, kenapa? Karena para tukang jahit ini, dia tuh sangat peduli dengan para yang datang untuk ngejahit gitu, Pak. Karena saya pernah lihat Kak, saya pernah lihat ada tukang jahit yang ketika ngejahit celananya bolong. Ada, bener-bener. Ada tuh. Itu kayak ironi banget gitu, saking dia menghabiskan waktu untuk para pelanggannya sampai dirinya nggak dilihat gitu. Iya, bener-bener. Waktunya habis. Sama kayak netizen gitu, Pak. Ah. Selalu peduli sama orang lain tapi sama diri sendiri lupa. Oh. Cerita lucu. Wah, kocak. Sekarang Marcel selalu menyempilkan pesan-pesan Bagus, moral Sel. ya. Iya. Kayak gitu, Sel. Makasih banyak. Ini warakat. Ini warakat. Ini warakat. Thank you, Marcel. Makasih, Pak. Sekarang ada hiburan dulu nih. Iya. Ya. Sebagai selingan, kita panggil Marcel.
durasi. Iya Pak, oke. Teman-teman semuanya, halo Kak. Selamat datang di CLBK. Cepat lucu, wah kocak. Ya Pak. Jadi saya kemarin habis baca artikel Pak, katanya Kak Ozi ini nangis gara-gara bulian orang Pak. Jadi saya ya ampun, saya jujur semangat Kak, ya kan? Karena ini cerita cepat nih hari ini nih. Jadi menurut saya Pak, karena pembulian dan juga kritik itu beda genrenya. Iya. Ya kan kalau pembuli saya jujur nggak setuju Pak, karena film dan juga kehidupan nyata tentu beda. Iya. Contohnya apa? Iron Man dadanya nyala pas syuting doang Pak. Karena di kehidupan nyata nih Iron Man dadanya tetap nyala. Aduh, tokennya boros ya kan. Kasian ya Pak. Dan in my humble opinion kayak menurut saya Pak, sebuah film kalau misalkan tidak ada peran antagonis itu kan hambar. Iya. Contohnya apa? Avenger kalau ada musuhnya ya ampun, filmnya cuma nongkrong ngopi sama main gaple. Ya kan? Iya. Contohnya apa lagi? Iron Man kalau kagak ada musuhnya itu baju Iron Man cuma dipakai buat ngecas power bank. Makanya saya sedih Pak, banyak banget orang yang ngebully gitu kayak di 2020 ini guys, hey come on. Masih banyak itu orang-orang yang kalah smart sama HP-nya. Cepat lucu, wah kocak. Cakep juga berarti. Ngomongin cerita lucu, Iya. ya. Malam ini ada cerita lucu untuk Widi sama Melody. Ada cerita lucu apa dari teman kita kali ini? Halo Kak Widi. Hai. Halo Kak Melody. Halo. Selamat datang di CLBK. Cerita lucu, wah kocak. Cerita lucu ini berasal dari keresahan saya Pak. Sebenarnya saya resah gitu dengan fans-fans yang ngefans tapi ribet gitu. Oh, gimana tuh? Iya, jadi kayak kemarin saya ngelihat ada artis gitu kan, dia posting foto pacar barunya gitu Pak. Terus tiba-tiba ada Kak yang fans yang ngetik kayak di komentar dia bilang, iya ampun Kak, nggak cocok. Ganti aja sama yang lain. Wow. Dalam hati saya sebagai orang yang biasa gitu Pak, kayak lau sokap gitu. Anda siapa gitu, karena bidan yang bantu buat dia ngelahirin aja kelakuannya nggak gitu-gitu banget gitu. Oh, dia melebihi batas kapasitas kan Pak. Karena menurut saya sejatinya kalau fans dan juga idola itu pasti punya peran masing-masing gitu. Ya kalau idolanya punya peran untuk berkarya, fans perannya adalah mendukung dan juga mensupport karyanya. Jangan ngelunjak ya kan. Jangan kalau misalkan nih ada orang yang jual ikan gitu kan dari hasil mancing gitu. Ya kalau mau beli udah beli aja. Jangan ngelunjak, jangan tiba-tiba, Mas besok bisa nggak Mas mancing ikannya pakai isu sosial gitu kan. Nikmatin aja hasilnya Pak, ya kan. Dan saya apa ya itu kalau misalkan masalah-masalah seperti ini gitu jujur ya kita sebagai manusia ya sama gitu, antara fans dan juga idola ya sama-sama nggak sempurna lah. Karena ya untuk kesempurnaan itu nggak ada di dunia Pak. Karena kalau misalkan semua dunia ini sempurna gitu, terus apalagi yang kita pelajari ya kan. Makanya untuk para fans di rumah udah ikutin aja dan nikmatin aja hasilnya dari seluruh karya-karya dari idola kalian. Tentu tidak toksik dong ya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman CLBK. Cerita lucu. Wah, kocak. Saya perhatikan ya, Iya, Pak. akhir-akhir ini lebih banyak message daripada lucunya ya. Karena memang cari lucu tuh susah. Jadi kalau misalnya nggak dapat lucunya, udahlah message aja. Gimana? Terima kasih.